Misi pertama kita bahwa setiap hari kita meminta ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ingat, ilmu yang bermanfaat. Karena sebagian ulama menjelaskan tidak semua, atau para ulama menjelaskan tidak semua ilmu bermanfaat. Enggak semua ilmu bermanfaat. Makanya apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Al-Quran itu menjadi penolongmu atau bumerang atasmu. Kata para ulama kita seperti Al-Allama Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Al-Quran, ilmu, itu opsinya cuma dua. Kalau tidak menolong kita, menjatuhkan kita. Dalam riwayat yang lain, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat sebagian hambanya dengan Al-Quran, dan Allah hempaskan sebagian lain dengan Al-Quran juga. Hadirin yang Allah muliakan, ingat, ilmu itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Bukan sebatas ilmu maklumat. Walaupun maklumat itu penting, tapi belum cukup. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan kaidah kepada kita. Kata beliau rahimahullah, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan sebatas yang dihafal, walaupun hafalan penting. Gak cukup hanya maklumat, tapi harus menjadi ilmu yang bermanfaat. Contoh simpel lah hadirin sekalian. Saya mau bertanya, 99% umat Islam di Jabotabek yang tadi pagi nggak sholat subuh tanpa ada udzur syar'i, tahu tidak sholat subuh hukumnya wajib? Nah, saya ingin tanya, emang semuanya sholat subuh gitu? Enggak. 99% umat Islam di Jabotabek, ya, kita nggak bicara di Jabotabek, yang nggak sholat subuh tadi pagi tanpa udzur. Menurut hadirin, tahu tidak bahwa sholat subuh hukumnya wajib? Hah? Tahu apa enggak nih? Tahu. Berarti punya ilmu apa tidak? Punya. Secara maklumat punya, tapi ilmunya nggak bermanfaat. Ilmunya nggak bermanfaat. 99% umat Islam yang pekan ini bergibah ria, bergibah. Tahu nggak gibah itu hukumnya haram? Hah? Tahu. Berarti punya ilmu, tapi baru sebatas maklumat, dan ilmunya nggak bermanfaat. Ilmunya nggak bisa buat dia berhenti dari ngomongin orang dengan cara yang negatif. Inilah bedanya antara ilmu nafi' dan ilmu ghairun nafi, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan perubahan pada diri kita. Sebagaimana dikatakan Al-Hasan Al-Basri, dulu orang tuh kalau belajar tidak nunggu waktu yang lama, kecuali ada perubahan. Ada perubahan dari lisannya, dari tangannya, dari cara bicaranya, dari sikapnya,
dari zuhudnya. Walaupun tentu saja butuh proses, tapi perubahan itu ada, hadirin. Nah pertanyaannya, kita nih ngaji udah berapa tahun, hadirin sekalian? Sudahkah ada perubahan? Kita ngaji udah berapa tahun? Kita ikut kajian sudah berapa lama? Apakah lisan kita berubah? Apakah sikap kita kepada istri sudah berubah? Yang ibu-ibu, yang para istri, sudahkah kita tambah nurut, tambah berkhidmat kepada suami? Suami sudahkah menjadi pemimpin yang baik bagi istrinya dengan berjalannya proses belajar? Lalu bagaimana ibadah kita? Sudahkah kita tambah khusyuk ketika sholat? Sudahkah kita semakin menjaga zikir pagi petang kita? Ilmu itu yang bermanfaat, kata Imam Syafi'i, bukan sebatas yang dihafal. Kata Al-Imam Sufyan rahimahullahu ta'ala, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan keren-kerenan, bukan hebat-hebatan, bukan sebatas penampilan, walaupun penampilan itu penting. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan tentang ilmu, bahwa tingkatan ilmu tertinggi, saral ilmu sajiyah, ilmu itu menjadi karakter. Ilmu itu menjadi karakter. Ilmu itu menjadi karakter. Bukan hanya pemanis bibir atau status, enggak. Atau yang keluar di perdebatan, bukan semata itu. Tapi perubahan real dari diri kita. Perubahan real dari diri kita. Yang dulunya malas jadi rajin. Dulu malas-malasan, begitu ngaji rajin, hadirin. Kenapa? Karena dia tahu setiap detik itu dia akan dihisap. Dia tahu Nabinya SAW mengajarkan dia doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan rasa malas. Gak ada ceritanya orang sudah belajar dan ngaji bertahun-tahun tuh malas tuh. Gak bisa, jadi semangat. Yang dulu sebelum ngaji gak produktif, gak punya karya, sekarang punya karya yang bermanfaat buat umat dan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia belajar ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai di antara kriterianya yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Dia nggak mau jadi beban, dia nggak mau jadi benalu, dia nggak mau pasrah begitu saja. Dia mau berjuang, dia mau bersungguh-sungguh, dia mau mengabdi. Itu ilmu yang bermanfaat, hadirin. Dan dia yang dulu ria, dulu cari muka orang, dulu, sekarang ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin.